Salam sejahtera buat semuanya. Salam seni budaya. Selamat bertemu dengan kami, dengan saya Ahmad Effendi. Kali ini saya akan membuat konten tentang membahas tentang seni budaya Nusantara. Karena menjaga dan melestarikan berbagai kesenian budaya merupakan tanggung jawab bersama agar tetap terus terjaga sebagai jati diri bangsa yang kaya akan nilai-nilai seni dan budaya. Saya akan membahas tentang seni budaya. Seni budaya seperti yang diketahui sangat beraneka ragam. Ada seni rupa, seni musik, seni tari, seni teater, seni sastra. Seperti ini, seperti backsound yang saya pakai juga ini merupakan dari karya Samba Sunda yang cukup unik, cukup keren lah, cukup dibilang hebat karya-karyanya, dan itu salah satu sebuah karya seni budaya. Untuk itu kali ini saya akan membahas berbagai, tapi dikhususkan untuk konten yang kali ini saya akan membahas tentang seni rupa. Tetapi sebelum itu, silakan subscribe, like, dan share. Supaya apa? Supaya terus berkelanjutan. Setelah pembahasan kali ini seni rupa, nanti akan ada seni musik, seni tari, seni teater, dan seni sastra. Baik, karena waktu, untuk mempersingkat saja, seperti yang sudah dipahami bahwa cabang-cabang seni itu ada seni rupa, seni musik, seni tari, seni teater, dan seni sastra. Pun begitu juga seni rupa, ada 2 dimensi, 3 dimensi, seni rupa terapan, seni kriya, sangat beraneka ragam. Dan kali ini saya akan membahas tentang seni rupa, yaitu tentang batik. Batik Banten. Saya akan bahas tentang teknik-teknik dalam membatik dan jenis-jenis batik Banten. Sebelum ke batik Banten, ini secara global sejarah batik Indonesia. Kesenian batik merupakan kesenian gambar di atas kain untuk pakaian. Jadi diperuntukkan zaman dulu itu bahwa batik adalah untuk kain. Kain siapa? Tidak seperti sekarang, kebanyakan orang-orang, hampir semua kalangan. Tetapi ketika zaman dulu diperuntukkan adalah untuk keluarga raja-raja. Jadi batik itu sendiri diperuntukkan adalah untuk keluarga raja-raja. Kesenian batik di Indonesia telah dikenal sejak zaman kerajaan Majapahit dan terus berkembang kepada kerajaan dan raja-raja berikutnya. Adapun mulai meluasnya kesenian batik ini menjadi milik rakyat Indonesia, khususnya di Jawa, sekitar abad ke-19 atau awal-awal abad ke-19 lah. Istilah batik berasal dari kata amba yang bermakna menulis dan titik yang bermakna titik. Batik diartikan sebagai proses pewarnaan celup rintang yang menggunakan malam. Sejarah dan pengertian batik Banten. Nah, ini yang akan dibahas saya tentang batik Banten ini. Keunikannya seperti apa sih? Kenapa saya memilih yang pertama adalah batik Banten? Jadi batik Banten ketimbang batik lain, beberapa motif diadopsi dari benda-benda sejarah. Jadi maksudnya batik Banten ini cukup unik gitu kan. Jadi baik motifnya, bahkan namanya itu ya, dari motifnya itu tell story. Jadi motifnya bercerita. Beberapa motif batik gitu kan, seperti tadi bilang, diadopsi dari benda-benda sejarah
Di setiap motif ya itu kan hampir ada warna abu-abu yang konon menjadi cermin dari Banten itu sendiri. Semua batiknya mengandung muatan filosofis. Batik Banten memiliki ciri khas dan keunikan. Di samping setiap motifnya bercerita, juga berasal dari benda-benda peninggalan seperti gerabah atau nama-nama panembahan, nama-nama panembahan kerajaan Banten. Jadi motif batik Banten itu dari nama-nama, ada nama-nama rajanya, gitu kan, tempat tinggalnya dan sebagainya. Seperti halnya ada motif Banten yang bernama Mandalika, gitu kan, Sabah Kingking dan lain-lainnya. Seperti tadi disinggung bahwa motif batik Banten banyak mengandung filosofis yang berasal dari toponim yang diambil dari nama-nama tempat, bangunan maupun ruang dari situs Banten. Bahkan ada juga diambil dari nama gelar, gitu kan, dari nama gelar Sultan Banten itu sendiri. Selanjutnya, ide, gagasan, dan penciptaan sebuah karya khususnya seni batik, dan dikhususkan seni batik Banten. Dari mana sih atau bagaimana atau kenapa karya seni itu bisa beraneka ragam dari satu daerah ke daerah lain? Nah, itu sudah barang tentu dipengaruhi oleh berbagai macam hal. Di antaranya letak geografis. Letak geografis daerah pembatik itu sendiri itu sangat mempengaruhi. Setiap daerah mempunyai ciri khasnya masing-masing, mempunyai keunikannya masing-masing. Misalkan di daerah Banten jarang sekali ditemukan motif batik bergambar cendrawasih dan sebagainya. Ada dari flora, gitu kan, keadaan alam, flora dan fauna, misalkan mungkin bisa ditemukan bahwa motif batik Banten badak bercula satu. Karena apa? Banten itu sendiri ya, badak bercula satu itu menjadi ikon dari ujung kulon, gitu. Nah, itu letak geografis, keadaan alam, flora dan fauna itu sangat mempengaruhi. Selanjutnya ada sifat dan data penghidupan daerah yang bersangkutan, kepercayaan dan adat istiadat setempat. Dan selanjutnya akulturasi dengan daerah-daerah pembatik yang lainnya, dan itu bisa menghasilkan karya seni batik yang baru juga. Seperti tadi di awal, beberapa contoh dari motif batik Banten. Di antaranya ada motif batik yang bernama Datulaya. Datulaya itu sendiri mempunyai arti tempat tinggal pangeran atau tempat tinggal raja, gitu ya, tempat tinggal raja. Seperti hanya kalau sekarang istana kepresidenan, gedung putih, gitu kan, dan sebagainya. Nah, ini ada motif batik Datulaya, warnanya kuning, abu-abu, gitu kan, dan biru seperti digambar. Itulah keunikan dari motif batik Banten. Salah satunya diambil dari nama tempat tinggal, yaitu Datulaya. Yang kedua, ada motif batik yang dinamakan Mandalikan. Mandalikan itu sendiri diambil dari nama pangeran Arya Mandalika, putra Sultan Hasanuddin. Nah, seperti tadi saya bilang bahwa motif batik Banten itu salah satunya diambil dari nama pangeran, dari nama tempat, gitu kan, dan sebagainya. Ini gambarnya, warnanya abu-abu coklat. Baik, waktu juga di sini kita akan secara cepat saya akan mengulas seperti yang diketahui bahwa jenis atau teknik membatik
atau cara pembuatan batik itu sangat beraneka ragam. Di antaranya yang pertama ada teknik canting tulis, ya, menggunakan canting gitu kan, malam dan sebagainya. Itu canting itu sendiri berfungsi untuk menorehkan cairan malam pada pola gitu kan. Ya, lebih terkenalnya lagi atau nama lainnya dari teknik canting tulis atau batik tulis adalah batik tradisional. Selanjutnya ada yang disebut dengan batik ikat. Lebih populernya disebut juga batik jumputan, atau di daerah lain misalkan di daerah Palembang motif batik ikat atau batik jumputan itu nama lainnya adalah motif batik pelangi gitu kan. Di Banjarmasin ada sasirangan gitu kan, dan yang lain-lainnya. Yang pastinya teknik celup ikat merupakan pembuatan motif pada kain dengan cara mengikat sebagian kainnya gitu kan, dan dijadikan motif. Selanjutnya ada teknik cap atau batik cap. Batik cap merupakan cara pembuatan motif batik menggunakan canting cap. Canting cap merupakan kepingan logam atau plat berisi gambar yang akan menonjol. Selanjutnya canting cap atau batik cap, dikenal kurang lebih sekitar tahun 1920 atau setelah Perang Dunia ke-1. Dan yang terakhir ada yang disebut dengan teknik colet. Batik colet atau batik tulis warna. Motif batik juga dapat dibuat dengan teknik colet. Motif yang dihasilkan dengan teknik ini tidak berupa kliset, gitu kan. Tapi teknik colet bisa atau biasa disebut juga dengan teknik lukis. Jadi teknik lukis. Jadi hasil karya dari batik colet sangat dipengaruhi oleh cita rasa, kreativitas, dan ketelatenan. Membutuhkan skill khusus juga gitu kan. Bahwa dia harus istilahnya jago menggambar lah. Oke, untuk konten yang pertama yaitu membahas tentang seni rupa. Dalam seni rupa juga sangat banyak sekali gitu, yang akan dibahas, yang akan dikupas, tetapi pada sesi selanjutnya. Makanya jangan lupa subscribe, like, dan share biar terus ternotifikasi dengan materi-materi lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.